Nah, di video kali ini tanggal 11 Agustus 2020 kelas 7 kita akan membahas materinya adalah pecahan. Nah, materi ini dulu SD pernah, tapi kita akan bahas lagi untuk lebih memperdalam lagi mengenai materi pecahan ini. Nah, kita lihat dulu perkenalan dulu sama pecahannya. Pecahan itu sebenarnya apa toh? Kan kalau kemarin itu kan bilangannya bilangan bulat. Jadi misal 1 sama 2. Nah, kalau pecahan itu ya sekitar 0 sampai 1 setengah atau mungkin 3,5 seperti itu. Jadi bilangannya itu bukan hanya bilangan bulat tapi juga bisa koma, misal 2/6 atau 1/3 atau 4/8 dan lain-lain. Seperti itu namanya pecahan. Misal ini Putu membeli sebuah jeruk bali menjadi 2 bagian sama besar. Nah, 1 bagian diserahkan pada Made, kemudian Made membelahnya menjadi 2 bagian. Nah, berarti kan jadinya seperti ini, ya kan? Jadi ini 1 jeruk dipecah jadi 2, setengah jeruknya ini dipecah jadi 2. Nah, ini namanya pecahan-pecahan seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja latihan soalnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar-gambar berikut ini dengan pecahan yang sesuai. Nah, misal kayak gini. Yang diarsir ya, ini kan yang diarsir 1, padahal ada berapa bagian ini? Totalnya kan 3, iya kan? Jadi bukan 1/2 ya. Jadi ini kan arsirannya 1 dan totalnya semua berapa ini? 3. Berarti total yang diarsir 1 bagiannya 3, jadi 1/3. Sebentar, jadi 1/3. Satunya itu dapat yang dari arsir ini ya, ini 1 kan 1 bagian. Nah, 3-nya itu dari sini, sini, sini. Jadi di sini pembilangnya ini, penyebutnya semua. Ingat ya, penyebutnya itu semuanya. Jadi kayak gini lagi. Ini ada berapa ini yang diarsir? Ada 2 bagian ya. 2 bagian kan ini sama ini. Totalnya semua berapa? Ada 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya nanti 2/6. Ya kan? Yang 1/3, yang 2/6. Nah, kalau kalian udah paham ini nanti juga bisa disederhanain bahwa yang nomor 1 dan nomor 2 ini sama bagiannya. Kalau kalian perhatikan kan sama ini isinya, ya kan? Itu yang disebut dengan konsep penyederhanaan. Itu sebenarnya kayak ini, 2/6 nanti sama dengan 1/3. Nah, kita lanjut dulu saja. Nomor 3. Nomor 3 ini sama ya. Nomor 3 ini sama ya. Jadi ini ada 2 bagian, ya kan? 2 bagian berarti 2/4. 2/4. Sedangkan yang ini yang nomor 4 hapus dulu. Ini juga sama. Sini kan yang diarsir 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4/2 ke 4, 6, 7, 8, 8. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Yang nomor 5 sampai ini. Nah, ini agak susah. Ini namanya menyamakan penyebut. Nah, jadi pada intinya pecahan itu kalau pembilang dan penyebut itu dikali, itu hasilnya nanti harus sama. Maksudnya nilainya sama ketika dia dikali yang sama. Maksudnya kayak gini. Misal setengah ya. Setengah ini cuman misal setengah. Misal pembilang sama penyebut kita kalikan sama, harus sama. Tidak akan merubah nilai dari pecahan itu. Jadi misal kita kalikan 3/3. Seperti itu, jadinya nanti hasilnya berapa? 3/6. Iya kan?
Nah, 3/6 ini sama dengan setengah, ya kan? Bisa dipahami belum? Jadi setengah itu sama dengan setengah dikali 3/3. 3/3 kan sebenarnya 1, ya kan? 3/3 itu kan 1. Jadi setengah kali 1 kan sama. Jadi diingat-ingat, pecahan kalau dikalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama itu tidak akan merubah nilainya. Nah, sekarang kalau soalnya kayak gini, Pak Yudit akan jelaskan secara konsepnya dulu. 2/5 sama dengan, nah, titik per 45, ya kan? Titik per 45. Nah, secara konsep, Pak Yudit jelasinnya secara konsep ya, bukan cara cepatnya. Nah, secara konsep ini kira-kira dikali berapa ya? Jadi atas ini sama, ini titik-titiknya ini sama, yang atas sama bawah ini sama. 5 kali berapa yang hasilnya 45? Secara konsep kayak gini, 5 kali berapa yang sama dengan 45? Nah, jadi kita mikirnya kebalik. Jadi 45 kan kemarin sudah belajar perkalian, pembagian itu kan kayak perkalian dibalik kan. 45 kita bagi 5 itu berapa? 9, ya kan? Berarti kan 5 kali 9 itu kan 45, bener kan? Nah, kalau bawah 9 berarti atas juga 9. Seperti itu. Jadi 2 kali 9 itu sama dengan 18. Jadi jawabannya titik-titiknya ini adalah 18. Semuanya juga gitu. Misal nomor 9 ya, nomor 9. Nomor 9, 36 per titik sama dengan 2/3. Kalian bisa mulai dari kiri, bisa juga mulai dari kanan. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Misal dari kiri dulu ya. Nah, kalau enggak dari kanan juga boleh, dari kanan. Kita kalikan berapa ini? Kita kalikan berapa? Supaya 2 di sini jadi 36. Nah, kan kebalikannya kan? Jadi 36 dibagi 2, ya kan? 36 dibagi 2 itu berapa? 36 bagi 2 itu adalah 18, ya kan? Nah, jadi kan 2 kali 18 itu kan sama dengan 36. Jadi atas kali 18, bawah juga kali 18. Jadi yang nomor 9 ini 3 kali 18 berapa? 18 kali 3, kita urek-urek, 8 kali 3 24, ya kan? 1 kali 3 3 tambah 2 5. Hasilnya adalah 54. Seperti itu. Jadi pada intinya itu dikali dengan bilangan yang sama. Bisa? Ini agak susah nih. Misal lagi ya, nomor berapa? Berikutnya ya, nomor 6 sama 10 ini misal 6 sama 10. Secara konsep itu kayak gitu. Jadi jelasin secara konsep dulu. 3/4. Nah, ini bisa jadi kok jadi 24, ya kan? Kok bisa jadi 24, ya kan? Diapain? Dikali berapa 4-nya? Kira-kira biar jadi 24. Berarti kan dia dikalinya 24 bagi 4, ya kan? 24 bagi 4 itu berapa? 6. Berarti bawah kali 6, atas juga kali 6. Jadi 3 kali 6 sama dengan nanti 18. Seperti itu.
bisa dipahami. Ada juga yang mungkin pakai cara metode yang cara cepat, sama aja sebenarnya. Misal kayak gini. Misal ada juga yang dulu SD diajarinya kayak gini. Jadi 24-nya ini kita bagi 4 dulu, ya kan? Kadang ada yang ngajari gini. 24 bagi 4, 24 bagi 4 berapa? 24 bagi 4 itu 6, ya kan? Nah, 6 baru dikali 3. Nah, ada yang pakai metode kayak gitu. Sebenarnya intinya sama, konsepnya sih sebenarnya kayak yang atas ini. Jadi 24 bagi 4 itu 6, 6 kali 3 baru 18. Sama aja, ya kan? Sama aja ya. Nah, ada juga yang model pakai ini, nomor 10 ini juga bisa pakai model yang sama. Mungkin harusnya secara konsep kan titik-titik gini, sama dengan 4/5. Nah, ya kan? Nah, ini dikali berapa biar jadi 24? Secara konsep kayak gini, 4/4-nya ini dikali berapa biar jadi 24? Kan dikali 24 dibagi 4, berarti berapa? 6, iya kan? 24 bagi 4 kan 6. Habis itu 6 per, nah pembilang sama penyebutnya harus dikali yang sama. Jadi atas kali 6, bawah juga kali 6, maka 5 kali 6 sama dengan 30. Jawabannya 30 gini. Intinya seperti itu, secara konsep kayak gitu. Tapi mungkin ada yang di SD langsung pakai yang cara berpikir cepat, itu ada yang berpikirnya kayak gini. Jadi kalau tadi kan dari bawah, ini cara 1 ya, cara 1. Cara 1, ini cara 2. Ini juga cara 1, yang ini cara 2 yang bawah. Ini cara 2. Nah, misal ada juga yang berpikir cepatnya ini. Ini kan yang atas ada kan. Nah, 24 dibagi 4. Tahu? 24 dibagi 4 berapa? 6. Nah, 6 langsung ke bawah, 6 kali 5 berapa? 30. Ada yang modelnya kayak gitu. Jadi bebas, secara konsep sebenarnya kayak cara 1 ini. Jadi 4 ini dikali berapa ya biar jadi 24. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini juga sama ya. Kalau cara cepatnya ini 48. Ini bisa, baik dijelaskan lagi lah. Nah, intinya sama, kita pakai cara konsep dulu, per 8 ya. Nah, ini dikali berapa biar jadi 48, ya kan? Biar jadi 48. Biar jadi 48, 48 dibagi 8, ya kan? 48 bagi 8 berapa? 48 bagi 8 itu adalah 6. Hafal perkalian semua kan? Akan 8 kali 6 48. Nah, ini juga harus dikali 6 kalau gini. Kan kalinya harus sama atas bawah. Nah, di sini udah 18. Nah, jadi gimana? Jadi 18-nya ini kita bagi lagi dengan 6. Berarti berapa kali 6 ya sama dengan 18. Jadi kan sama dengannya nanti 3. Nah, bisa dipahami. Jadi 48 kan 8 kali berapa tadi yang jawabannya 48 kan dikali 6. Berarti 8 kali 6 sama dengan 48 kan. Karena bawah harus kali 6, ini juga harus kali 6. Seperti itu. Bisa ini jawabannya, berarti yang titik-titik ini 3. Yang ini juga. Yang ini juga ya. 36 per 48 sama dengan 3 per titik. Nah, ini dikali berapa ini?
biar jadi 36. Berarti kan biar jadi 36 dikali berapa? Kan 36 bagi 3, ya kan? 12. 36 bagi 3 itu 12. Berarti atasnya dikali 12, bawahnya juga dikali 12. Nah, berarti ini titiknya berapa berarti? 48 bagi 12 itu adalah berapa? 48 bagi 12 itu adalah 4 ya. Coba kita kali 848. Berarti jawabannya titiknya 4. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang lainnya dikerjain sendiri ya. Yang nomor 8 sama 12. Ini sama kok. Nah, menyederhanakan bentuk paling sederhana. Nah, ini sebenarnya dibagi dengan FPB. Kita kemarin belajar FPB, kegunaannya adalah menyederhanakan pecahan. Jadi 21/35 itu FPB-nya berapa? Sebenarnya nggak harus FPB juga. Yang penting faktornya yang sama baru dicoret gitu ya. 21/35 dibagi berapa? Dibagi 7. Jadi secara konsep itu kalau dibagi ya sama, dibagi semua. Ini bagi 7, kalau bagi 7 atas bawah juga bagi 7. Jadi 21 bagi 7 itu 3, 35 bagi 7 itu 5. Seperti itu. Jadi kalau udah yang pro 21/35 langsung kita udah tahu, oh ini bagi 7. 21 bagi 7 3, 21 bagi 35 bagi 7 juga 5. Seperti itu. Yang ini juga bebas, ini mau dibagi langsung FPB boleh, dibagi 2 dulu boleh. Nanti yang nomor 14 ini dikerjakan sendiri ya. Bisa. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kalau yang tadi kita bahas ini pecahan biasa ya namanya. Ini per ini itu pecahan biasa. Nah, kalau pecahan desimal itu pakai porogapit. Porogapit itu Pak ini contohnya. Misal 1 bagi 10. Ini ada yang modelnya gini baginya. 1 bagi 10. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan yang belum bisa porogapit. 1 bagi 10 itu kan nggak bisa ya. Maksudnya 0 ya. Kan 0 kali 10 kita kali berapa yang biar ininya nggak nyampe 1 kan 0 ya kan. Nah, 0 kali 10 berapa? 0. 1 kurangin 0 1. Nah, udah mentok kan ini. Nah, kita seolah-olah ada 0 di sini turun. Nah, ada seolah-olah ada turun di situ tapi harus dikasih koma. Nah, 10 bagi 10 1. 1 kali 10 10 kurangi 0. Nah, baru jawabannya adalah 0,1. Nah, yang 3/5 ini dikerjakan sendiri ya. Jadi gini, nanti 3 bagi 5 nanti juga 0 di sini, terus nanti koma, 30. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 17. Nah, tulislah setiap persen berikut ke dalam pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, inti konsep dari persen itu adalah per 100. Diingat-ingat, persen itu sama dengan per 100. Jadi 15% itu artinya apa? 15/100. 15/100. Nah, 15/100 disederhanakan dulu. Misal bingung, kita bagi berapa? Bagi 5 dulu boleh. Kita bagi 5 ya. 15 bagi 5 itu berapa? 15 bagi 5 itu 3. 100 bagi 5 itu 20. Nah, udah sampai sini mentok. Yang nomor 18 dikerjakan sendiri. 75% itu artinya 75/100. Oke, berikutnya nomor 19, 20. Nah, tulislah setiap bentuk pecahan ini dalam bentuk persen. Nah, ini kebalikan dari yang ini. Kalau yang ini tadi per 100 langsung, kalau ini dijadiin persen. Kalau dijadiin persen itu caranya tinggal langsung dikali 100%. Gampang banget ya. Jadi tinggal langsung dikali 100%. Jadi misal yang ini ya 3/20 ini ya langsung dikali 100%. Ini aja. Nah, jadi kalau yang udah pro mungkin udah bisa nyoret-nyoret gini. Kalau yang belum pro ya 3 kali 100 dulu boleh jadi 300
300% per 20. Berarti jadi berapa? 15%. Seperti itu. Yang mungkin yang sudah pro 300 bagi 20 itu 15 ya. Yang sudah pro mungkin juga bisa 3/20 dikali 100%. Nah, ini dicoret 100 dicoret sama 20. Sebenarnya bukan dicoret istilahnya, tapi disederhanakan. Nah, 100 bagi 20 100 bagi 20 bagi 20 100 bagi 20 itu 5. 3 kali 5 15%. Nah, yang ini dikerjakan sendiri ya. Oke, sekian. Kalau ada yang masih bingung bisa WA Pak Yudit. Tuhan memberkati.